Oke kan, balik lagi di channel aku YouTube Tipster Ulung. Dan hari ini seperti biasanya balik lagi aku akan bagi-bagikan sharing ini beberapa tips atau prediksi mix parlay ya untuk pertandingan match seru-seru yang akan dijalankan nanti malam. Oke. Jadi langsung ini yang pertama ini aku ingin bahas dulu nih, sayang banget nih. Ini beneran ada ada salah teknis ini semalam ini karena buru-buru juga aku kerjainnya ini, jadi ada yang salah, ada yang terbalik ya. Kalau enggak seharusnya kita bisa JP, tapi ya itu memang sekali lagi salah ya dari aku. Ya udah, jadi ya memang seperti yang kamu tahu ini semalam aku memberikan 5 prediksi 5 tim. Yang pertama itu Newcastle United di sini versus Aston Villa. Aku kasih tipsnya itu Newcastle tahan 3/4 dan hasilnya 1-1. Jadi kita menang full di sini. Yang kedua itu Augsburg versus Borussia Mönchengladbach. Mana aku memberikan prediksinya Augsburg tahan setengah bola, setengah gol dan hasilnya Augsburg menang telak 3-1. Nah, di sini yang agak tertukar sedikit ya. Ini Lazio versus Crotone, di sini aku berikan prediksinya itu Lazio kasih for 1,5 gol dan hasilnya 3-2. Ini sebenarnya tertukar dengan Spezia atau Atalanta versus Spezia. Dimana aku berikan prediksinya itu di angka Spezia tahan 1,5. Ternyata hasilnya Atalanta menang 3-1 ya. Jadi ini memang terbalik. Jadi kalau kamu semalam nih ada dari kamu yang ini ada yang aneh nih sebenarnya aja. Mungkin kamu pasang kebalikannya, dilawan bisa JP. Yang terakhir memang Levante versus Valencia. Mana aku berikan prediksinya Levante kasih for 1/4 gol saja dan hasilnya menang 1-0. Nah, jadi begitu ya kira-kira kan. Jadi ini mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tertukar seperti ini, memang kesalahan aku sendiri ya karena terburu-buru sudah sore, takutnya nanti nggak sempat diupdate prediksinya. Mudah-mudahan dari kamu ada yang dan bisa ditukar yang itu dan bisa JP ya, meskipun ya cuma 5 tim tapi itu lumayan banget oddsnya tuh. Jadi langsung hari ini aku balik lagi lah ya nih, mudah-mudahan teliti dan lebih mantap ini hari ini. Aku udah sediain kembali ada 5 tim aja nih, 5 match saja aku pilih dari pertandingan malam nanti. Oke, langsung lah yang pertama ini Liga Prancis ya. Liga Prancis ini ada Marseille versus Brest. Akan main jam 11 waktu Indonesia Barat malam nanti di kandang Marseille. Di sini terlihat ada pemain-pemain yang tidak bermain. Dari Marseille ada 2 orang, di Brest juga ada 2 orang, tapi ada satu pemain ini namanya Honorat, ini masih dalam tahap pemulihan cedera, jadi belum tentu ya dia akan main. Selanjutnya ini tunjukkan sedikit aku dari tabel klasemen Liga Prancis. Di sini Marseille ada di urutan ke-6, punya 42 poin, lumayan. Berhadapan dengan Brest ini sebagai tim tamu di urutan ke-13 ada 34 poin. Tapi jangan salah, di sini Brest ini sangat produktif dengan 42 golnya berbanding Marseille hanya punya 35 gol ya. 3 match terakhir dari Marseille di sini mereka hanya mampu menang 1 kali saja di pertandingan terakhir melawan Rennes dengan skor tipis 1-0 pula. Sedangkan Brest ini dari 3 pertandingan terakhir juga hanya mampu menang 1-0, menang 1 kali maksud aku. Dengan pertandingan terakhirnya di Liga Piala Prancis ini dibantai oleh PSG 0-3 dan 5 match head to headnya ini dimenangkan Marseille dengan cukup telak dengan 4 kemenangan. Brest ini hanya berhasil menang 1 kali saja, itu di tahun 2012 dengan skor tipis 1-0. Nah, jadi untuk prediksinya dari aku, menurut aku sih untuk pertandingan nanti ini buat kamu yang ingin main pasangnya di over under saja.
bisa pasang di over under, memasang atau mengambil pasaran itu under 2,5 gol. Nah, begitu untuk pertandingan pertama ya. Pertandingan yang kedua ini dari Liga Premier Inggris aku ambil antara Everton versus Burnley. Ini berlangsung nanti pukul 12.30 tengah malam waktu Indonesia Barat, bermain di markas dari Everton, Goodison Park. Ini ada banyak sekali pemain dari Everton ini akan absen, termasuk sang mega bintangnya ini bisa dibilang James Rodriguez juga belum pulih dari cedera ototnya. Sedangkan Burnley hanya kehilangan satu pemainnya saja, yaitu Barnes. Dan ada dua pemain di sini yang masih dalam tahap pemulihan cedera dari Burnley dan belum dipastikan akan main atau tidak. Lalu kalau dari klasemennya sementara, kalau kamu lihat di sini Everton menghuni posisi ke-6. Punya 46 poin, sementara ini berbanding jauh dengan Burnley di posisi ke-15 yang hanya punya 30 poin. Dari sisi mencetak gol, Everton juga jauh lebih unggul dengan 39 gol yang sudah berhasil mereka cetak. Berbanding Burnley hanya punya 20 gol sejauh ini di pekan ke-29 mereka bermain. 3 match terakhir dari Everton ini cukup baik, mereka meraih 2 kemenangan. Hasil terakhir itu mereka dikalahkan Chelsea 2-0 ya di kandang Chelsea. Dan itu cukup masuk akal mengingat Chelsea juga sangat baik beberapa waktu belakangan ini. Sedangkan Burnley belum pernah menang lagi di 3 match terakhirnya, hanya berhasil main imbang 2 kali melawan Arsenal dan Leicester di kandang sendiri. Jadi untuk 5 head to headnya terakhir juga Everton ini unggul dengan 3 kemenangan berbanding Burnley yang berhasil menang 1 kali saja di tahun 2019. Pertemuan pertama mereka di musim ini, Burnley menjamu Everton itu berakhir dengan hasil imbang 1-1. Jadi kemungkinan besar Everton akan bisa menang dan membalas di kandang sendiri di pertemuan kedua musim ini. Jadi untuk itu aku prediksi ini, aku sarankan, feeling aku sih di handicap kembali mengambil Everton kasih for 0,5 gol untuk Burnley untuk main amannya. Nah begitu untuk match kita. Prediksi yang kedua. Sekarang kita boleh lanjut lagi, ini aku akan bahas pertandingan ketiga dari Bundesliga Jerman. Pertandingan match seru antara Borussia Dortmund versus Hertha Berlin. Ini kembali dilangsungkan live ini jam 12.30 tengah malam waktu Indonesia Barat di markas atau stadion dari Borussia Dortmund, yaitu Signal Iduna Park. Banyak juga ini pemain yang akan absen dari Dortmund, termasuk pemain-pemain yang bisa dibilang pemain inti yang cukup berpengaruh ini ada 4, kemudian 2 ini masih dipertanyakan karena sang tenaga medis masih meraba-raba ya, begitu apakah mereka bisa bermain atau tidak. Dari Hertha Berlin cukup lega, mereka bisa bermain dengan hampir full squad dan 3 pemain saja, tapi harus kehilangan Khedira di sini. Ini tentu kehilangan yang bisa dibilang cukup besar, tapi ya Dortmund juga kehilangan pemain yang cukup besar juga, jadi cukup fair untuk kedua tim ini. Dari klasemennya di sini terlihat Dortmund dan Hertha Berlin. Dortmund berada di posisi ke-6 mengoleksi 39 poin. Hertha Berlin ada di posisi ke-15, 1 peringkat saja di atas zona degradasi dengan mengumpulkan 21 poin. Dortmund ini sangat baik dalam urusan mencetak gol, bisa dibilang dengan 50 gol sejauh ini berbanding Hertha Berlin yang hanya setengah lebih saja dengan 28 gol. Sedangkan untuk 3 match terakhir dari Dortmund, mereka ini memang bisa dikatakan tidak terlalu baik karena bertemu tim-tim yang cukup baik ya. 3 match terakhirnya bertemu Mönchengladbach, Bayern Munchen dan Sevilla di Liga Champions. Hasilnya mereka meraih 1 kemenangan saja melawan Mönchengladbach. Sedangkan 3 match terakhir dari Hertha Berlin ini juga meraih 1 kemenangan saja melawan Augsburg. 2 match terakhir lainnya itu kalah melawan Wolfsburg dan RB Leipzig. Untuk 5 head to head
pertandingan terakhir antara kedua tim ini, Dortmund berhasil menang 4 kali dan hanya berhasil ditahan imbang Hertha Berlin 1 kali di tahun 2018 silam. Jadi secara statistik memang Dortmund berada di atas angin ya. Untuk statistik di atas kertas juga mereka bagus. Untuk komposisi pemain juga cukup berimbang antara kedua tim, kehilangan sama-sama pemain inti yang cukup berpengaruh. Dan kebetulan Dortmund bermain di markas atau kandang sendiri, jadi prediksi dari aku ini, feeling aku kuat banget di handicap. Ambil Borussia Dortmund kasih for 1,5 gol untuk Hertha Berlin. Next selanjutnya ini match dari La Liga Spanyol, ada pertandingan antara Getafe melawan klub Atletico Madrid. Pertandingan dilangsungkan secara live pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat di kandang dari Getafe. Tapi sayang sekali mereka harus kehilangan pemainnya, 2 itu karena 1 akumulasi kartu merah dan 1 lagi karena cedera otot, yaitu Poveda. Tapi Atletico Madrid juga harus kehilangan 1 pemain hebatnya, yaitu Felipe, yang harus menyingkir dari lapangan karena akumulasi kartu juga. Mari aku tunjukkan sedikit nih dari klasemen sementara La Liga Spanyol. Atletico Madrid masih berada di puncak klasemen ini. Tim tamu akan berusaha mati-matian untuk meraih hasil positif kembali setelah beberapa match terakhirnya ini kurang begitu baik. Sedangkan tuan rumah Getafe ada di posisi ke-15, tidak terlalu baik juga, hanya mengumpulkan 27 poin. Dari sisi mencetak gol ini Atletico Madrid cukup baik dengan 50 gol dan kebobolan hanya 18 gol. Berbanding terbalik dengan Getafe yang punya 21 gol saja dan sudah kebobolan 32 gol. Nah begitu, langsung aku tunjukkan ini 3 match terakhir dari Getafe ini hanya berhasil menang 1 kali saja melawan Valencia di kandang sendiri 2 pekan yang lalu. Sedangkan Atletico Madrid ini belum terkalahkan di 3 match terakhirnya dan hanya berhasil ditahan imbang oleh Real Madrid itu di kandang mereka sendiri 2 pekan yang lalu. Untuk urusan head to headnya antara kedua tim ini, Atletico juga unggul mutlak dengan 5 kemenangan beruntun dari 5 match head to head terakhirnya. Jadi menurut aku, feeling aku juga lumayan kuat untuk di pertandingan Getafe versus Atletico Madrid ini. Aku akan feeling dan sarankan bermain di handicap, mengambil Atletico Madrid, memberikan for 1,5 gol untuk Getafe. Nah mari kita bahas ini sekarang dari match terakhir untuk video hari ini dari channel Tipster Ulung. Ada aku ambil dari Liga Belanda, pertandingan antara ADO Den Haag versus Heracles. Ini pertandingan jam 12.45 tengah malam nanti waktu Indonesia Barat di markas atau stadion dari ADO Den Haag. Lagi-lagi mereka harus kehilangan 3 pemain yang cukup berarti bagi mereka ini karena permasalahan cedera serius yang membuatnya tidak bisa bermain, belum bisa bermain untuk ADO Den Haag. Sedangkan Heracles sepertinya mereka akan bermain dengan full squad karena belum ada laporan terkini untuk pemain yang akan cedera dan tidak bermain. Dari sisi klasemen sementara di Liga Belanda ini, tuan rumah harus berusaha dengan lebih keras lagi kalau ingin keluar dari jurang degradasi karena mereka berada di posisi ke-17, punya 15 poin saja. Dibandingkan dengan Heracles yang lumayan cukup aman di posisi ke-10 dengan 32 poinnya. Dari sisi mencetak gol, Den Haag ini tidak terlalu jauh ya, ketinggalan dengan 20 gol berbanding 28 gol dari tim Heracles. Nah untuk 3 match terakhir dari ADO Den Haag ini belum ada kemenangan yang berhasil mereka raih. Hanya ada 2 hasil imbang masing-masing melawan William II dan Woolwich. Sedangkan pertandingan terakhirnya harus kalah dengan skor telak 3-0 dari Heerenveen. Untuk Heracles sendiri ada 1 kemenangan yang berhasil mereka raih di Eredivisie pekan lalu. Sedangkan 2 pertandingan lainnya gagal untuk mereka menangkan. Dari sisi head to head untuk ADO Den Haag versus Heracles, juga Heracles ini unggul sedikit dengan 3 kemenangan. Namun ADO Den Haag berhasil membalas dengan 1 kemenangan di tahun 2019 silam di kandang mereka sendiri.
dan satu pertandingan di tahun 2019 juga harus berakhir dengan skor imbang atau di tahun 2020. Jadi kemenangan untuk ADO Den Haag berhasil menang ini juga masih cukup terbuka, apalagi mereka bermain di stadion sendiri. Jadi tapi aku masih feelingnya ini atau lebih bermain amannya di handicap, menahan di ADO Den Haag tahan 1 gol dari Heracles. Oke, begitu untuk episode atau video kali ini. Prediksinya malam nanti, jadi jangan lupa kamu cek dan cari tahu sendiri lagi, utamakan feeling sendiri, dan selamat bermain, semoga JP.